Aksi pencurian HP terekam CCTV, pelaku diduga suami istri. Mangkraknya SRG di Banyuwangi menjadi perhatian khusus Nasimhan dan direspon oleh Kementerian Perdagangan. FRB peduli dunia pendidikan di Banyuwangi. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, pencurian telepon genggam yang terekam kamera pengintai menimpa salah satu seorang wanita ketika berbelanja di sebuah toko kue di wilayah Kecamatan Muncar pada Selasa pagi. Pelaku yang diduga pasangan suami istri tersebut mengambil handphone yang tertinggal di laci dashboard milik korban hanya dalam hitungan menit. Pemirsa, beginilah aksi pencurian telepon genggam yang terekam kamera CCTV di sebuah toko bahan kue yang terletak di Dusun Sumberayu, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar pada Selasa 12 Oktober 2021. Di mana pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut menggasak handphone milik Diana Oktavia, warga Desa Kedung Rejo Muncar yang tertinggal di motor ketika berbelanja. Terlihat satu pelaku yang mengenakan baju lengan panjang memasuki toko, sedangkan satu pelaku yang mengenakan baju merah muda menunggu di atas motor yang sengaja terparkir di sebelah motor korban. Selang beberapa saat, pelaku yang diduga wanita tersebut langsung mengambil handphone yang tersimpan di laci depan motor milik korban. Korban sendiri mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Menurut keterangan Diana, dirinya merasa sudah dibuntuti oleh pelaku saat memasuki toko. Pelaku pria hanya memastikan serta mengalihkan perhatiannya saat pelaku wanita melancarkan aksinya. Yaitu awalnya saya ke toko bahan kue untuk belanja bahan kue. Nah, di situ mungkin saya diikutin sama orang itu. Karena tidak selang beberapa menit, mungkin cuma 1 menit atau 2 menit itulah. HP itu wis nggak ada, sedangkan yang beli itu cuma beli es krim 3.000 dan dia juga nggak bawa anak kecil. Habis itu saya nyuruh ponakan saya untuk ngambil HP, ternyata HP itu wis nggak ada. Pokoknya ditaruh di mana itu, Mbak? Di kantong motor depan itu, di jok depan itu wis nggak ada, HP 2 hilang semua. Yang mengalihkan pandangan itu yang laki beli es krim 3.000, yang ngambil itu perempuannya. Korban sudah melaporkan kasus kehilangan yang menimpanya ke Mapolsek Muncar, dan saat ini kasus tersebut dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Produktivitas pertanian yang kian tidak menentu membuat lemahnya para petani. Kebutuhan pemberdayaan merupakan salah satu instrumen bagi mereka, salah satunya sistem resi gudang. Efektivitas pengelolaan SRG di Banyuwangi yang kian melemah menjadi angin lalu untuk sebagai solusi. Melalui Rumah Aspirasi NKI menjadi tindak lanjut Bapepti untuk segera mengoptimalkan pengelolaan SRG tersebut. Saya berharap butuh penjelasan sedikit tentang Bapepti ini, ya kan? Proyek dan report dari Bapepti selama ini di 2021. Saya mohon gambaran karena saya lihat anggarannya juga cukup lumayan, Pak. Tetapi saya lihat masih banyak resi gudang di beberapa kabupaten yang tidak efektif. Pemirsa, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditi, terutama sektor komoditi pertanian perkebunan, sangat ditentukan oleh kemampuan negara itu sendiri dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif dan tentunya cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditi tersebut. Sistem resi gudang merupakan instrumen yang memberdayakan petani, di mana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai pinjaman yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank dengan tingkat bunga yang rendah. Melalui sistem resi gudang,
Diharapkan para petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktivitasnya. Di Banyuwangi, Jawa Timur sendiri, terdapat beberapa SRG atau sistem resi gudang yang sudah lama tidak beroperasi secara maksimal. Namun hal tersebut didapati oleh warga dan disampaikan kepada Rumah Aspirasi Nasim Khan Indonesia. Menurut laporan warga, hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi 6 DPR RI yang membidangi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Haji Muhammad Nasim Khan saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Bapeti pada Jumat siang 15 Oktober 2021 yang tak lain ialah sebuah lembaga milik pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peninjauan ini dihadiri oleh Yuli Edi Subagio, Koordinator Penguatan dan Pemberdayaan SRG Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Yopi Bayu Irawan, Camat Celuring, Muhammad Zainal Arifin, Ketua NKI Banyuwangi, Muhammad, Sekretaris NKI Banyuwangi, Nanin Oktavianti, PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Itu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 9 2006 tentang resi gudang, amandemen 9 tentang ketika harga jatuh, apa solusinya? Ya kan? Salah satu adalah tunda jual, menunggu harga sampai naik. Nah, di tunda jual ini masukkan dalam gudang. Di gudang itu terbitkan kertas berharga namanya resi. 1 miliar kita punya barang, nilainya 1 miliar. Kertasnya itu dibawa ke bank sebagai agunan. Artinya komoditas pertanian adalah sebagai agunan pinjam uang di bank melalui mekanisme resi gudang. Negara itu hadir ketika ada permasalahan pertanian. Terus ini adalah gudang ini adalah wujud daripada negara hadir, pemerintah hadir, Kementerian Perdagangan hadir, Dinas Perdagangan dengan Pemdanya hadir ketika ada permasalahan. Permasalahan pertanian salah satu adalah untuk dalam beras, gabah, jagung. Ketika panen raya bagaimana harga jatuh kan? Hitung-hitungan bisnisnya. Kalau saya jual hari ini, hitungan bisnisnya bagaimana? Apa menguntungkan? Nah sekarang ini udah saya tahu 2 bulan lagi harga naik, feeling kita kan, udah tunda aja Jadi pembiayaan untuk operasional di sawah atau kebutuhan yang lain ya dengan pinjam dulu di uang di bank, nanti harga naik baru jual. Ini solusinya, negara hadir. Kegiatan hari ini adalah kunjungan menindaklanjuti dari laporan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang masuk ke Rumah Aspirasi Nasim Khan Indonesia dan ditindaklanjuti langsung oleh beliaunya yang pada saat itu disampaikan pada saat rapat dengan pendapat dengan Menteri Perdagangan. Hari ini teman-teman Bapepti dari Kementerian Perdagangan meninjau langsung dan mengecek bagaimana kondisi terakhir di Kabupaten Banyuwangi tentang SRG, sistem resi gudang yang ada di Kabupaten Banyuwangi, di Celuring dan ada di Sempu. Kalau kondisi gudang yang hari ini kunjungan kita yang ada di titik yang pertama ini semuanya masih bagus. 85% masih bagus semua dan siap beroperasi, tinggal ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pada prinsipnya sudah siap, tapi tinggal melihat pengelolanya nanti siapa yang akan menjalankan terkait dengan sistem resi gudang ini. Untuk pertanggungjawaban hari ini dari Bapepti adalah pada prinsipnya beliau memastikan karena gudang ini sudah mulai 2013 tidak beroperasi dan Bapepti mengecek semua peralatan dan lain sebagainya, pada prinsipnya sudah siap karena kehadiran SRG ini sangat ditunggu, sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya para petani. Karena bagaimanapun perjuangan kami dari Nasim Khan Indonesia salah satunya adalah tetap memperjuangkan kedaulatan pangan dan kedaulatan petani. Dari hasil peninjauan ini pun, ke depan SRG tersebut akan dikelola kembali dengan sistem yang akan membangun kemajuan dan kesejahteraan petani melalui bidang komoditi pertanian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berbagi kebahagiaan tak hanya berwujud materi saja, namun kebahagiaan juga dapat terwujud melalui tindakan dan kasih sayang. Wujud kepedulian terhadap anak berjenjang pendidikan usia dini memang harus diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh Forum Rogo Jampi Bersatu memberikan bantuan playground kepada sekolah TK.
Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah kegiatan FRB Banyuwangi bertempat di salah satu PAUD dan TK Khotijah An-Nur, Dusun Kebalen Lor, Desa Lemabang Dewo, Kecamatan Rogojampi. Giat Jumat Berkah dan wujud kepedulian ini dilaksanakan pada 15 Oktober 2021. Dari kesekian kalinya Forum Rogojampi Bersatu mengadakan acara Jumat Berkah, akan tetapi lebih uniknya lagi bukan berbagi nasi kotak atau santunan yang seperti biasa terlaksana di hari Jumat. Namun kegiatan FRB di hari Jumat ini berkunjung di Taman Sekolah PAUD dan TK Khotijah untuk menyalurkan bantuan playground. Ayunan anak dan berbagai alat olahraga lah yang dibawa untuk diberikan kepada adik-adik yang tengah meniti pendidikan di usia dini tersebut. Taufik selaku Kepala Sekolah TK mengaku sangat bersyukur dengan kedatangan rekan-rekan perwakilan dari FRB peduli akan sekolah TK ini. Selama ini memang keterbatasan alat peraga atau bermain untuk anak di sekolah ini. Ya, saya sebelumnya terima kasih selaku Kepala Sekolah TK An-Nur Khotijah, karena pertama kita mendapatkan bantuan dari Forum Rogojampi Peduli. Kita sangat berbahagia sekali. Dan harapan saya semoga forum ini tetap berdiri tegak, forum ini tetap mengutamakan pendidikan yang khususnya yang ada di Rogojampi. Dan saya juga berharap semoga apa-apa yang kurang di dalam lembaga pendidikan, entah itu di Kebalen Lor atau dimanapun, forum Rogojampi Bersatu tetap selalu memperhatikan, karena itu adalah sebuah aset dari anak bangsa. Alhamdulillah selama ini belum, karena kita masih baru. Ketua FRB Irfan Hidayat menyampaikan, memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk saling berbagi. Seminggu sebelumnya dan rekanan FRB datang ke sini melihat adik-adik bermain dan belajar dengan fasilitas yang minim. Maka dari itu FRB merasa simpati, bertepatan di Jumat Berkah inilah saatnya untuk beraksi dan berbagi. Perlu diketahui FRB bukan hanya menerima dan membantu akan pengaduan masyarakat yang terkena masalah dan musibah. FRB terakhir selalu ada ketika masyarakat membutuhkan. Saya dari Forum Rogojampi Bersatu yang kebetulan berada di Desa Lemabang atau tempatnya di Kebalen Lor, yang mana kita memberikan sedikit bantuan berupa alat bermain untuk adik-adik yang ada di TPK An-Nur. Mudah-mudahan harapan kami dari Forum Rogojampi Bersatu bisa bermanfaat untuk adik-adik yang ada di TPK An-Nur. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih pada ibu-ibu pendidik yang selalu semangat untuk memberikan pendidikan pada adik-adik yang ada di TPK An-Nur. Mudah-mudahan ke depan TPK An-Nur ini selalu maju, selalu peduli dengan pendidikan yang ada di Desa Lemabang, khususnya di Kebalen Lor. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa memberikan lebih dari yang apa yang kita berikan pada siang hari ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.